Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi PT Kereta Api Indonesia. Perkenalkan, nama saya Esa Zebrina, NIM 23121037. Pendahuluan. Electronic ticketing merupakan salah satu alternatif penjualan tiket secara digital dan otomatisasi menggantikan sistem tiket secara manual tanpa proses penyerahan bukti dokumen fisik. Proses elektronik tiketing ini sangat memudahkan konsumen tanpa perlu mengantri terlebih dahulu di loket. Sistem Informasi PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia menggunakan sistem informasi yaitu Electronic Ticketing yang dinamakan KAI Akses. KAI Akses sebagai bentuk sistem informasi merupakan aplikasi resmi milik PT KAI Persero yang diluncurkan pada 4 September 2022. Aplikasi ini tidak hanya memiliki fitur untuk penjualan tiket, pembatalan tiket, dan perubahan jadwal, namun fitur-fitur lain yang mendukung kemudahan akses dan kenyamanan layanan pengguna. Berikut merupakan fitur-fitur KAI Akses dan pembayaran pembelian tiket. Pertama ada fitur pemesanan atau pembeli tiket, kemudian atau membatalkan tiket, dan mengubah jadwal perjalanan, serta ada memesan makanan dalam kereta, boarding pass, pembelian tiket kereta api 1 jam sebelum keberangkatan. Pembayaran KAI Akses bisa melalui mobil e-banking, internet banking, ATM, gerai retail, dan kartu kredit. Baik, kemudian di sini akan saya jelaskan proses pemesanan tiket di KAI Akses. Pertama, penumpang membuka aplikasi KAI Akses yang sudah di-download dan memiliki akun, seperti pada gambar yang tertera. Kemudian, penumpang memilih opsi KA lokal lalu mengisi asal dan tujuan, tanggal, serta jumlah penumpang untuk perjalanan. Setelah itu akan muncul pilihan jam kereta. Setelah memilih opsi jam kereta, selanjutnya mengisi data diri dengan nama lengkap dan nomor NIK yang tertera di KTP. Lalu klik lanjutkan dan bayar sekarang. Kemudian, pilih metode pembayaran yang akan digunakan. Terdapat dua opsi, yaitu menggunakan e-wallet, dan saat ini hanya bisa terintegrasi secara otomatis dengan link aja dan OVO, ataupun menggunakan QRIS, dengan menyimpan barcode lalu secara manual membayar pada aplikasi lain yang digunakan. Nah, untuk saat ini, pada contoh di gambar, penulis menggunakan QRIS melalui GoPay. Kemudian masuk kembali ke aplikasi KAI Akses dan pada opsi tiket akan muncul e-tiket dengan informasi berupa data diri, jadwal keberangkatan, dan kode yang dipindah di gerbang stasiun untuk di-scan oleh petugas stasiun sebelum naik. Keuntungan e-tiket. 1. Kemudahan pemesanan tiket melalui sistem e-ticketing, membebaskan pengguna dari kendala waktu dan tenaga. 2. Perusahaan manapun dapat menerima pemesanan tiket kereta api. 3. Pembayaran online dan real-time keduanya tersedia. 4. Pengguna sistem e-ticketing KAI dapat memilih kursinya sendiri. 5. Menyegah kemungkinan kesalahan pemasukan data atau informasi yang dilakukan oleh petugas loket tiket atau biro perjalanan. Dimungkinkan untuk mengurangi komunikasi antar pelanggan dan petugas. Kekurangan e-ticketing. Tidak semua orang mengenal internet sehingga kesulitan untuk menggunakan aplikasi ini. Pembatasan perusahaan terhadap penjualan tiket internet. Tidak semua orang mengetahui cara membeli tiket secara online. Tidak semua orang paham dan familiar dengan e-ticketing. Setelah transaksi pembayaran, jaminan keamanan ATM, nomor kartu kredit, dan perangkat lainnya menjadi perhatian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan aliran data proses perancangan sistem informasi pemesanan tiket KA yang dimulai dari penumpang. Penumpang memesan e-ticketing lalu akan diangkat oleh sistem informasi pemesanan tiket KA. Di sini contohnya di stasiun Bandung Raya melalui KAI Akses. Kemudian
Sistem informasi pemesanan tiket akan melakukan laporan ke PT KAI Persero. Kemudian PT KAI Persero akan memberikan database ke sistem informasi. Lalu, diteruskan lagi kepada e-wallet menerima pembayaran. Kemudian dari e-wallet akan mengeluarkan konfirmasi pembayaran ke sistem informasi pemesanan tiket KA. Kemudian dari sistem informasi pemesanan tiket KA akan dikembalikan ke penumpang untuk menerima e-tiket. Nah, di sini saya akan menjelaskan aliran data untuk pemesanan tiket kereta api dengan menggambarkan proses yang lebih rinci. Pertama, penumpang. Dari penumpang, mereka akan mencari tiket yang akan masuk pada proses pencarian informasi kereta. Kemudian akan masuk ke data pencarian kereta api. Kemudian dari data pencarian kereta api akan masuk ke proses input data pemesanan. Nah, di situ penumpang akan menginputkan data diri dan pilihan kereta. Dari proses input data pemesanan akan masuk kepada data pembelian. Dari data pembelian akan masuk ke dalam proses pembayaran dan pemesanan. Kemudian akan masuk ke Vincent KAI dan masuk lagi ke proses input data dan pemesanan. Kemudian penumpang akan membayar tiket, masuk ke proses pembayaran dan pemesanan. Dari proses pembayaran dan pemesanan akan masuk ke data pembayaran dan proses penerbitan e-tiket yang akan dikembalikan kepada penumpang. Lalu dari proses penerbitan e-tiket akan masuk ke data e-tiket yang terbit dan lalu ke proses laporan. Proses laporan akan masuk ke dalam PT KAI. Dari PT KAI akan masuk ke dalam proses pencarian informasi kereta yang akan menjadi database. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.